Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini aku akan gurah mobil saya di Kia Picanto 2014 menggunakan carbon cleaner seperti ini. Setelah itu di part 2 nanti aku akan bikin video tentang pergantian oli. Saya menggunakan Shell Helix HX8 dan Prestone buat engine flush. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti jangan lupa simak video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dulu dan simak video ini sampai akhir. Nah, ini karena posisi mobilnya sudah hangat, saya cabut dulu kabel businya 1 2 3 4 nya ini, dan bagi teman-teman jangan lupa kalau ingin menggunakan carbon cleaner mesin mobilnya dihangatkan dulu, nggak perlu terlalu panas, nggak perlu, yang penting mesin itu sudah hangat, jadi nanti cairan carbon cleanernya itu bisa bekerja secara maksimal. Jadi ini 1 2 3 4 kabelnya jangan sampai nanti terbalik ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil busi yang pertama ya teman. Ini kering, hasilnya seperti ini. Bagus ya, ini kering. Nah, ini saya masukkan cairan karbonnya kurang lebih sekitar 40 mili ya teman-teman setiap lubang businya. Jadi saya takar 40 mili 40 mili. Nah, ini saya masukkan dulu cairan karbonnya di lubang busi yang pertama. Itu nanti kita tunggu kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit nanti kita akan sedot pakai vakum yang saya pakai ini, yang saya modif. Bagi teman-teman yang ingin mempunyai vakum ini, bisa lihat video di sebelumnya ya. Di sana saya kasih tutorial cara bikin vakum, modifikasi vakum untuk nyedot vakum cairan karbon. Ini bisa nanti di video selanjutnya. Vakum ini saya gunakan juga untuk menyedot oli. Jadi ada trik dari saya juga untuk mengambil sisa oli yang biasanya kita ganti oli itu nggak maksimal keluarnya. Dengan cairan ini kurang lebih lah 90% cairan oli yang sisa di penampungan itu akan tersedot habis. Jadi teman-teman simak video ini sampai akhir. Nah, sekarang saya tetap mengasih cairan karbonnya ini yang busi keempat. Nah, setelah itu kita tunggu sampai cairan karbon itu bereaksi. Jadi kurang lebih 10 menit lah. Jadi setiap busi 10 menit, satu busi 10 menit, satu busi 10 menit. Jadi seperti ya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan lubang busi yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Yang kering busi yang pertama ya, bagus. Yang kedua, 3, 4 itu kotor oli. Jadi bakal kerasa banget ini nanti karbonnya kalau sudah terangkat semua. Nah, ini saya menggunakan cairan pembersih sama yang karbon tadi. Saya menggunakan merek Vimax. Nah, ini busi saya celupkan di cairan Vimax tadi, pembersih karbon. Nah, ini busi udah langsung jadi bersih ya teman-teman. Ini baru 2 menit 3 menit yang lalu. Jadi bakal saya simpan sampai 5 menit lagi. Nah, sembari menunggu pembersihan karbon, teman-teman bisa sambil bersihin ruang pembakaran atau kabel atau apa yang semacamnya. Jadi daripada nganggur, bersihin jadi ruang bakarnya tetap terlihat cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini udah hampir 10 menit, udah waktunya untuk pembersihan. Saya mencoba untuk yang pertama dulu, saya masukkan selang ini. Terus nanti cairan karbon itu akan tersedot dan tertampung di botol yang saya bikin kemarin ya teman-teman. Saya tampung di situ. Nah, ini sulitnya tuh karena agak lubangnya kecil, jadi agak sulit. Nah, ini cairan karbonnya udah keluar hitam sekali teman-teman ya. Nah, ini yang baru yang pertama loh ini teman-teman.
Padahal yang pertama aja tadi posisi lubang businya aja kering, ternyata dalamnya cairannya banyak karbonnya. Jadi bayangkan aja teman-teman yang tahun lebih tua dari mobil saya yang ini 2014, bagaimana kerak karbonnya. Nah ini yang pertama, kotor sekali ya teman-teman. Nah ini saran saya bagi teman-teman yang ingin menggunakan modifikasi vakum cairan karbon, saya sarankan untuk menggunakan selangnya tuh yang agak keras ya. Jadi tidak terlalu luntur seperti ini. Ini tempat saya agak terlalu luntur. Jadi ini saya turunkan sedikit agar tidak menutupi lubang selangnya. Jadi kan tuh yang di ujung tutup botol itu agak tertutup. Nah kalau udah seperti ini kan kita bisa lihat cairannya itu masuk ke botolnya tuh lebih mudah. Nah ini agak kesulitan yang saya alami, memasukkan lubangnya itu agak sulit ya teman-teman. Nah ini udah saya sedot di yang lubang busi yang pertama. Ini udah sepertinya tidak ada cairannya lagi ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau misalnya memberi cairan karbon itu disedot dengan bersih ya teman-teman, jangan sampai meninggalkan cairan karbon. Nanti kalau misalnya masih basah itu mesin tidak bisa nyala. Nah ini saya bersihkan dulu selangnya, setelah itu nanti akan saya masukkan lagi ke lubang yang kedua ya teman-teman. Ini masih yang di lubang pertama. Jadi teman-teman bisa kreasi sendiri bagaimana untuk membersihkan pembakaran mesin di mobil teman-teman sendiri. Sepertinya memang udah nggak ada sisanya. Sekarang saya coba untuk lubang yang kedua. Nah ini yang lubang kedua ya teman-teman, langsung keluar cairannya. Nah ini teman-teman, banyak sekali dan kotor hitam sekali. Ini baru yang karbon pertama ya teman-teman. Nanti saya membersihkan ruang mesin ini sampai 3-4 kali teman-teman. Jadi nanti videonya nggak saya masukkan semuanya karena terlalu panjang. Nah ini lubang yang kedua teman-teman, udah kotor sekali cairannya. Nah ini teman-teman, hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri seberapa kotornya hasil pembakaran di ruang mesinnya. Nah ini adalah lubang yang ketiga ya teman-teman. Nah ini cairannya udah udah mulai tersedot. Jadi sangat kotor sekali ya. Ini manfaat carbon cleaner ini teman-teman, bisa membersihkan ruang bakar mesinnya itu tanpa turun mesin ya. Jadi lebih hemat sebenarnya. Tapi jangan lupa sebelum mencari cairan karbon yang cocok itu coba dulu di koin. Nanti teman-teman celupkan aja koin 500-an itu dalam cairan karbon itu, ditunggu sekitar 1 hari atau kurang lah dari 1 hari itu teman-teman, apakah hasilnya dapat mengikis koin dengan ganas atau yang biasa. Kalau saran saya sih, kalau misalnya nanti koinnya sampai angka atau bentuk hurufnya hilang, jangan gunakan itu ya. Kalau memang terpaksa gunakan, bisa digunakan untuk pembersih busi aja. Nah ini ya teman-teman, sekarang ke lubang keempat. Ini yang lubang 1 dan 4 memang agak sulit ya teman-teman, tapi udah mulai tersedot sedikit demi sedikit. Caranya seperti itu ya teman-teman, hasilnya kotor sekali ya. Nah kalau ini pembersihan karbon yang kedua teman-teman, saya menggunakan merek Vimax dari produk lokal UNJ. Ini saya sedot nih, kotorannya ternyata masih kotor ya teman-teman. Ini adalah pembilasan yang kedua ya teman-teman. Jadi hasilnya udah masih terlihat kotor sekali. Jadi mungkin teman-teman
kalau mesinnya sekiranya kotor bisa menggunakan cairan karbonnya yang agak lebih banyak ya, karena saya yakin kotorannya masih mengendap di dalam mesin itu banyak sekali ya. Nah teman-teman, untuk memastikan apakah ruang bakarnya sudah bersih atau belum, nanti teman-teman bisa lihat dari hasil cairan karbonnya apakah masih hitam atau udah mulai terlihat putih. Nah teman-teman bisa melakukan 2, 3 atau 4 kali ya teman-teman. Saran saya sih, silahkan bersihkan ruang mesin itu sampai maksimal, tapi jangan terlalu sering ya teman-teman. Mungkin bisa setahun 2 tahun sekali ya teman-teman, itu udah cukup menurut saya, biar mesin itu tidak terlalu sering terkena kikisan asamnya ya teman-teman. Nah sekarang waktunya untuk uji coba mesin ya teman-teman. Ini udah bersih semua, sudah saya sedot semua. Sekarang saya masukkan businya kembali, saya kencangkan busi ke 1, 2, 3, 4. Nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana caranya. Nanti setelah busi itu terpasang, teman-teman jangan khawatir kalau misalnya 1-2 kali itu mesin tidak mau menyala ya. Kalau tidak mau menyala itu artinya teman-teman itu ruang businya masih ada sedikit cairannya. Jadi teman-teman tunggu saja, atau teman-teman bersihkan lagi, sedot lagi di lubang businya. Kalau memang nanti sudah kering, nanti mesin itu akan bisa hidup secara normal kok teman-teman. Jadi tidak bikin mesin teman-teman itu rusak. Nah ini ya teman-teman, businya sudah masuk semua. Sekarang saya tancapkan kabel businya ke posisinya 1, 2, 3, 4. Dan perlu diingat teman-teman, kabel businya jangan sampai tertukar posisinya. Nah ini di kabelnya juga ada tulisan nomornya kok teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung. Nah sekarang sudah terpasang, saya siap menghidupkan mesinnya. Oke teman-teman, kita lihat apakah mesin ini berhasil hidup. Nah ini hasilnya teman-teman, suaranya lebih bersih. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau misalnya video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa disimak part 2 nya ya.